Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua rindu untuk datang di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami mensyukuri atas setiap karya-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik atas segala penyertaan, pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Dan inilah saatnya di mana seluruh umat-Mu rindu mendekat di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu dicurahkan, berkat-Mu dilimpahkan, sehingga pada pagi hari ini umat-Mu mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. Berkati seluruh ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur kita mempunyai Tuhan Allah yang benar, yang sanggup menjaga saudara dan saya. Mari kita saatnya untuk menyerukan, memuji nama Tuhan. Haleluya. Kau keselamatanku dan
bagi kita di hadapan Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah online pagi hari ini. Senang bisa diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk bisa sharing akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bertemu, meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami bisa bertemu melalui media online. Kami bisa beribadah, kami bisa mengucap syukur akan setiap kebaikan-Mu. Kalau satu minggu Engkau memberkati kami dan saatnya kami bersujud di hadapan-Mu mencari setiap kebenaran dari firman-Mu, apa yang Engkau bagikan pagi hari ini, biarlah itu mengubah hati kami untuk semakin serupa dan sempurna seperti Engkau. Siapkan hati kami pagi hari ini, Engkau yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita di kitab Matius 18 ayat 1-5. Saya akan bacakan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dari hasil perenungan saya, pemikiran dalam hidup saya, yaitu apakah saya benar-benar sudah diubahkan oleh pengenalan akan Kristus. Lebih spesifik untuk hari ini yang saya mau bagikan adalah tentang kerendahan hati versus tinggi hati, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Kolose 3 dikatakan seperti ini, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Saya berpikir dan saya merenungkan bahwa kalau saya ini sebagai orang Kristen pengikut Kristus, apakah sudah benar-benar hidup saya diubahkan oleh Kristus? Mengikut Kristus dengan benar, atau hanya saya lahir sebagai anak orang Kristen karena orang tua saya Kristen, kemudian ikut pelayanan, semua kegiatan gereja. Apakah itu cukup? Ini yang kadang-kadang membuat saya terus merenung, cukup enggak seperti itu? Ya, ternyata kalau saya pelajari Matius 18 menceritakan bahwa banyak juga, ya, termasuk murid-murid Yesus yang mereka mengikut Kristus, dan sebenarnya keikutsertaan mereka itu
tidak sesuai atau masih belum seperti apa yang Kristus mau. Nah, ayat 18 pasal 18 ayat 1 sampai 5 ini menceritakan lebih fokus kepada tentang kerendahan hati. Murid-murid ini datang kepada Yesus. Sebelumnya mereka dalam perjalanan, kemudian mereka memperbincangkan. Sebenarnya kalau di kitab Markus malah mereka bertengkar begitu ya, bertengkar, berselisih pendapat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Karena mereka berpikir, oh Yesus itu nanti akan jadi seorang raja, dia akan memimpin bangsa Israel. Kemudian 12 murid ini adalah orang-orang terdekat. Kemudian mereka sudah mulai berpikir, nanti siapa ya yang jadi Perdana Menteri, siapa yang jadi juru bicaranya, siapa yang menjadi wakilnya, siapa yang nanti akan menjadi utusan raja. Mungkin mereka sudah berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya bukan seperti itu kan. Yang kita tahu bahwa Yesus tidak merencanakan kerajaan surga seperti itu. Dan dalam ayat ini kita belajar bahwa Yesus cuma bilang begini, kamu harus merendahkan hati. Sementara mereka saling berlomba, siapa sih yang paling besar? Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus, orang yang paling kelihatan berkuasa, yang paling hebat seperti itu. Hari-hari ini mungkin kita juga lihat di gereja, di tempat pekerjaan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, bersaing menjadi yang terbaik. Kemudian yang terbaik mereka menjadi sombong, tinggi hati, merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Hari-hari ini kita lihat banyak sekali, saudara, baik melalui media offline ketemu setiap hari atau melalui sosial media kita lihat. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan itu yang membuat saya terus merenung di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya sampaikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu, bahwa mengikut Yesus itu berarti merubah, salah satunya merubah pola pikir kita. Roma 12 bicara begini, hendaklah kamu jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah akan pembaruan budimu. Jadi berubah dengan cara pola pikir kita. Nah, selama ini bisa jadi waktu kita mengikut Yesus, pola pikir kita untuk mengikut Yesus salah, seperti murid-murid sebelum Yesus disalib. Mereka mempunyai motivasi, mereka mempunyai niat yang salah. Dan hari-hari ini mungkin kita bisa mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Dan pagi hari ini tentang kerendahan hati kita mau bahas bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya bisa membayangkan, mengerti mengapa mereka merasa berebut. Ya, salah satu orang susah merendahkan diri, salah satu orang susah untuk menekan ego, kemudian mereka ingin tinggi hati. Salah satu adalah karena punyanya potensi. Coba kita lihat, murid-murid Yesus ini punya potensi yang luar biasa masing-masing. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Karakter mereka berbeda-beda, sifat, kemudian cara menangani masalah, menanggapi setiap pertanyaan Yesus itu berbeda-beda. Mungkin Petrus bilang, wah aku nanti akan jadi wakilnya karena aku orang yang paling vokal, orang yang paling berani. Sementara mungkin Yohanes merasa, aku nanti orang yang paling dekat sama Yesus karena aku orang yang paling disayang saat ini. Masing-masing punya potensi. Yudas mungkin, aku akan jadi bendahara kerajaan karena mungkin dia yang paling pintar matematika, pintar pakai kalkulator mungkin. Tapi apakah itu yang Yesus maksud dalam hidup mereka? Saya yakin bukan. Tapi potensi-potensi dalam hidup mereka membuat mereka yakin bahwa mereka punya posisi yang lebih baik dari satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini bisa tinggi hati atau tidak bisa merendahkan diri kita karena potensi yang ada. Bapak Ibu Saudara, bukankah potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita seharusnya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan? Tetapi yang kita lihat, bisa jadi potensi itu menjadi hal yang negatif selama kita mengikut Tuhan. Harusnya kita bersyukur dengan potensi yang ada. Dan kalau kita bisa, semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita untuk kita menyombongkan, membanggakan diri kita sendiri, dan kita tidak bisa merendahkan diri kita. Lalu hal lain apa lagi yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang tinggi hati? Mungkin penyebabnya salah satu adalah ajaran.
baik itu ajarannya yang benar dengan perilaku yang salah, atau implementasi yang salah, atau ajarannya dari awal sudah salah, sama-sama menghasilkan sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu anak-anak kecil di bangsa Israel mungkin sudah diajarkan tentang Taurat, mungkin mereka dengar tentang sejarah bangsa Israel, apalagi kerajaan Daud yang cukup besar. Mereka menceritakan pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Dan mungkin itu yang diimpikan oleh para murid-murid, yang dibayangkan imajinasi para murid-murid. Wah, nanti kalau Yesus punya kerajaan sendiri, dia akan menjadi orang-orang terpenting di sana. Pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, tentang kerajaan diterapkan sesuatu yang dengan cara yang salah oleh para murid-murid. Jadi bisa jadi pengajarannya benar, tetapi penerapannya yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin bukan itu maksud Yesus. Yesus tidak sedang mendirikan kerajaan di dunia, tapi mendirikan kerajaan di surga. Pengertian yang salah akan membawa dampak yang salah, pengajaran yang salah akan membawa kita bersikap yang salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ini mengajarkan sesuatu yang salah, sehingga orang mulai berkompetisi. Mungkin saya nih sebagai orang tua, saya awalnya juga berpikir bahwa anak saya ini harus pintar. Kalau pintar harus ranking 1. Ya, harus punya ranking kok ranking 32 dari 30 orang. Nah, gitu kan lucu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan harusnya ya, kita mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu ya memaksimalkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak berlomba untuk menjadi yang terbaik, tapi melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Kalau belajar, ya belajar yang terbaik. Tetap belajar. Apakah harus berprestasi? Kalau bisa, kenapa tidak? Tapi kalau tidak, Tuhan punya rencana yang lain. Terutama dalam hal pendidikan anak-anak yang kita tahu hari ini. Pendidikan anak-anak hari ini sangat tidak cocok menurut saya. Karena pendidikan sekolah di Indonesia itu seperti mengajarkan ikan untuk memanjat pohon kelapa, Bapak Ibu Saudara. Semua harus bisa. Satu anak ini harus bisa matematika, harus bisa IPS, harus bisa IPA, harus bisa nari, harus bisa gambar, semuanya harus bisa. Dan ini yang menurut saya ajaran-ajaran seperti ini yang terus anak-anak dipaksakan untuk bisa, anak-anak harus bisa, anak-anak harus punya prestasi, anak-anak harus punya ranking, terutama ranking 1. Ini pengertian-pengertian yang salah, yang bisa suatu saat membuat anak itu harus jadi minder malahan. Ya, karena ketidakmampuan mereka, atau mereka yang mampu mereka menjadi sombong. Mereka menjadi tinggi hati. Itu yang susah untuk diperbaiki kalau itu terus-menerus dilakukan. Ya. Sikap atau karakter seseorang dibangun dari kehidupan hari demi hari, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal itu mungkin bisa merusak tatanan hidup kita. Dan bagaimana yang terbaik dalam hal mengajarkan? Menurut saya adalah lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Ya, dalam pekerjaan juga seperti itu, lakukan yang terbaik. Enggak peduli nanti mau diangkat menjadi kepala, enggak peduli nanti dipromosikan atau apa, yang penting lakukan yang terbaik. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita seringnya itu berlomba satu dengan yang lain. Padahal menurut saya, selama kita bekerja, itu yang baik adalah berkolaborasi, bukan berkompetisi. Dan seringnya di perusahaan, kalau kita bekerja maupun yang punya usaha sendiri, entrepreneur, kita ini sesama karyawan, itu kita berkompetisi. Harusnya tidak, semangatnya harusnya kita berkolaborasi, melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Kalau sudah berkompetisi, biasanya jeleknya akan saling menjatuhkan karena ingin menjadi yang terbaik. Tapi kalau semangatnya dirubah menjadi, yuk lakukan semuanya untuk perusahaan, yuk lakukan semuanya bersama-sama, misalnya untuk bisnis kita. Saya yakin di situ ada sesuatu yang Tuhan kerjakan jauh lebih indah dibanding dengan sebuah pertengkaran, Bapak Ibu, atau suatu pertikaian untuk saling menjatuhkan. Dan
Itu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Pekerjaan semakin susah, ya, sikut sana sikut sini, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Saya percaya kita orang-orang yang diubahkan Tuhan akan mampu untuk merendahkan hati kita untuk tidak saling menjatuhkan, Bapak Ibu Saudara. Karena begini, pikiran yang salah, saya tadi sampaikan bahwa akal budi kita ini harus berubah. Pikiran yang salah itu menyebabkan langkah-langkah kita akan salah. Anak-anak yang dipacu untuk menjadi ranking 1, waktu dia ternyata ranking 3, kemudian kita menanyakan gini, ranking berapa dek? Ranking berapa nak? Ranking 3 bu. Loh kok ranking 3? Kok nggak ranking 1? Perhatikan, apa jelek kalau seorang anak menghasilkan ranking 3, berhasil mencapai ranking 3? Tidak. Tapi seringkali kalau tidak ranking 1, kita dianggap gagal, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau setiap hari seperti itu, ini yang akan menjadi kegagalan pada masa-masa usia dewasa mereka. Kita sering mendengar ya, ada beberapa orang yang di perguruan tinggi cukup ternama di ITB kalau nggak salah, ya, orang bunuh diri mungkin gara-gara nilainya jelek. Padahal nggak jelek-jelek amat. Karena apa? Tidak siap untuk gagal. Karena nomor 2 itu jelek, harus nomor 1. Nah, ini semangat ini yang selalu bersaing sehingga ingin meninggikan diri mereka sendiri, selalu ingin menjadi yang terbaik. Jadi prinsipnya bukan kita mau jadi apa, tetapi bagaimana kita melakukan seperti kehendak Kristus itu jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal lain apa yang bisa membuat kita bisa jadi tidak bisa merendahkan diri kita, yaitu keadaan, Bapak Ibu Saudara. Keadaan. Kadang keadaan kita, ya, kita tidak bisa memilih untuk lahir di kalangan orang yang kaya. Kita tidak bisa memilih lahir, ya, saya pengen lahir di kandang domba mungkin. Tapi Tuhan yang menentukan semua. Dan ini kadang-kadang kalau kondisi yang tidak menguntungkan bagi seseorang, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan dirinya bahwa dia mampu. Sesuatu yang membuat kita malu, kita tidak mau berusaha untuk menutupi diri dengan kemampuan kita. Biasanya kita tanpa mengucap syukur menghalalkan segala cara, apapun yang ingin kita capai, sikat semuanya. Dan itu yang membuat kita selalu, waktu kita mencapainya, kita akan bangga dengan diri kita. Kita akan lupa siapa yang membuat kita bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau ajak kita melihat. Perhatikan, pada saat murid-murid itu tadi mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus hanya membawa anak kecil. Dan intinya kamu harus merendahkan hatimu. Bapak Ibu, mungkin hari itu mereka masih belum mengerti. Tetapi perhatikan, pada saat Yesus mati lalu bangkit, disertai dengan perjalanan 40 hari selama Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Kemudian Yesus naik ke surga dan datanglah Roh Kudus memenuhi mereka. Betapa dahsyatnya perubahan hidup mereka, yang tadinya saling berebut untuk menjadi yang terbaik. Mereka berlomba-lomba memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan mereka rela mati syahid untuk nama Tuhan. Ini perubahan yang radikal. Mereka berubah total. Dari yang mementingkan diri sendiri, ingin menjadi nomor 1, mereka menjadi, Tuhan, ini aku. Apa yang terjadi dalam hidupku itu adalah bagian dari rencanamu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan banyak bicara sama saya. Ya, bukan yang audible itu, bukan, tapi melalui perenungan dalam hidup saya, bahwa banyak hal yang saya harus berubah. Dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya malu dengan setiap kehidupan saya yang banyak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal, kalau bisa dihapus, saya akan hapus semua. Tapi itu tidak mungkin. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana atas itu semua, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita, merendahkan hati dan tinggi hati, itu tidak bisa kita lewati begitu saja. Akan kita hadapi. Apakah saya sudah bisa merendahkan
diri saya? Apakah saya sudah bisa mengkikis rasa egois saya dalam proses Bapak Ibu Saudara? Ya. Setiap hari pada saat saya mau melihat seseorang itu kurang pas di hati saya, kemudian saya mau menghakimi, hari ini saya belajar dulu, saya seperti itu atau tidak? Apakah saya sudah lebih baik dari dia? Saya sedang banyak belajar Bapak Ibu Saudara, mengoreksi setiap hidup saya. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Belajar mengenakan pakaian Kristus dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan sekalipun, berapa banyak kita lihat gereja pecah gara-gara saling bersaing. Merasa pengen dihormati oleh hamba Tuhan, pengen punya jabatan yang baik dalam pelayanan. Itu di gereja Bapak Ibu Saudara. Ya. Saling mencari muka para pimpinan-pimpinan yang ada, saling bersaing bahwa ini adalah asetku, yang ini asetku, yang ini asetku, saling berebut sehingga gereja pecah di mana-mana. Mungkin gara-gara rebutan harta. Pelayan-pelayan Tuhan juga seperti itu, mungkin saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang singer pengen jadi WL, yang WL jadi pengkhotbah, ya, yang pemusik ya pengen jadi tukang pel misalnya kayak gitu. Mungkin saling bersikutan. Tapi hari ini saya ajak bahwa kita sama-sama merenungkan, sudahkah pemikiran kita ini diubahkan oleh Kristus? Apa sih artinya jadi nomor satu tanpa Kristus? Karena Yesus akan selalu jadi nomor satu buat kita kalau hidup kita benar. Karena selebihnya tanpa Yesus tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup kita sangat berarti buat hidup kita maupun masa depan anak-anak kita, buat gereja kita, buat negara kita. Mari terus mengoreksi hidup kita untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam Kristus, sesuai dengan karakter Kristus dan diubahkan untuk menjadi sempurna. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Dan kita mau berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar, apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah semuanya ini karena Engkau Tuhan, bukan karena hamba-Mu. Dan apa yang kami dengar, biarlah ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini, dengan berkat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan pertolongannya. Sinar terang wajah Tuhan akan selalu menyinari dan menerangi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Ya, diberkatilah saudara dan saya oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Dan saatnya kita mau memberikan korban syukur untuk Tuhan bagi setiap pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau baik, dari selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Engkau yang pelihara hidup kami, Engkau yang senantiasa memberkati kami dengan tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Engkau pelihara kami. Inilah rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Apapun yang kami bisa persembahkan pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan. Dan Engkau yang akan mengingat setiap umat-Mu yang dengan rela dan sukacita pada pagi hari ini membawa persembahan di hadapan-Mu. Tuhan akan memberkatinya dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan saudara.